Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi instruktur diklat. Di mana sebelum kita masuk ke materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Cahyani Wulandari, yang kedua ada saya sendiri, Elvani Junita, kemudian Latifah Zahra, Kak Reni Renggogeni, dan Salma Meyendra. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yang akan kita bahas, yaitunya terkait dengan pengertian instruktur diklat. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin kita perlu merujuk terlebih dahulu arti dari pelatih atau instruktur yang berdasarkan bahasa. Nah, pelatih berasal dari kata latih yang merupakan terjemahan dari kata trainer. Secara sederhana, kata ini dapat diartikan sebagai orang yang ikut serta secara partisipatif dengan aktivitas peserta pelatihan. Nah, pelatih atau instruktur ini juga disampaikan pengertiannya oleh Malayu, di mana ia mengatakan pelatih atau instruktur yaitu seseorang atau tim yang memberikan latihan pendidikan kepada para karyawan. Penyampaian materi pelatihan yang baik dan tepat oleh instruktur pelatihan menentukan tingkat keberhasilan suatu program pelatihan. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa itu arti instruktur. Nah, kalau instruktur itu berasal dari kata instructor dalam bahasa Inggrisnya, yaitu dengan asal kata instruction. Secara bebas, maka kata itu dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kekuasaan untuk memberikan instruksi atau perintah. Baik, selanjutnya kita bahas terkait dengan jenis-jenis instruktur. Nah, jadi di sini kami akan menyajikan dua jenis instruktur. Yang pertama ada instruktur terampil, di mana instruktur ini adalah instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Yang kedua, ada instruktur ahli. Instruktur ini adalah instruktur yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya, materi syarat-syarat pelatih atau instruktur yang akan dibacakan oleh Kak Reni. Kepada Kak Reni, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat pelatihan atau instruktur. Pelatih atau instruktur yang baik menurut Melayu pada tahun 2007, halaman 74, yang pertama yaitu kecakapan pendidikan atau guru, disebut juga dengan teaching skill. Seorang pelatih harus mempunyai kecakapan untuk mendidik atau mengajar seorang anak, memberikan petunjuk atau membina dan mengembangkan agar peserta mampu untuk bekerja mandiri serta dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri. Yang kedua yaitu kecakapan komunikasi atau communication skill. Mempunyai kecakapan berkomunikasi baik lisan, mempunyai tulisan secara efektif. Jadi suaranya harus jelas, tulisannya baik, dan kata-katanya mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kewibawaan atau personality authority, yaitu seorang pelatih harus memiliki kewibawaan terhadap peserta pengembangan. Ia harus berperilaku baik, sifat dan kepribadiannya disenangi, kemampuan dan kecakapannya diakui. Yang keempat yaitu kecakapan sosial atau social skill. Seorang pelatih harus
mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin kepercayaan dan kesetiaan dari para peserta pengembangan. Ia harus suka menolong, objektif, dan senang jika anak didiknya maju serta dapat menghargai pendapat orang lain. Yang kelima yaitu kemampuan teknik atau technical competence. Seorang pelatih harus berkemampuan teknis, kecakapan teoritis, dan tangkas dalam mengambil suatu keputusan. Yang keenam yaitu emosi yang stabil, yaitu seorang pelatih tidak boleh berprasangka jelek terhadap anak didiknya, tidak boleh cepat marah, mempunyai sifat kebapaan, keterbukaan, tidak terpendam, serta memberikan nilai yang objektif. Nah, beberapa syarat menjadi instruktur yang dapat menjadi pedoman dari pendapat Omar Hemalik pada tahun 2005, halaman 35 adalah yang pertama yaitu telah disiapkan secara khusus sebagai pelatih yang ahli dalam bidang spesialis tertentu. Yang kedua, memiliki kepribadian yang baik yang menunjang pekerjaan seorang pelatih. Yang ketiga, pelatih berasal dari dalam lingkungan organisasi lembaga sendiri, lebih baik dibandingkan pelatih yang berasal dari luar. Yang keempat, perlu ditimbangkan bahwa seorang pejabat yang ahli dalam berpengalaman belum tentu menjadi pelatih yang baik dan berhasil. Seorang instruktur pelatih harus memiliki kemampuan di bidang yang ditekuninya. Instruktur pelatih yang memiliki keterampilan hendaklah menjadi bekal profesinya. Instruktur pelatih juga harus mencintai profesinya sehingga tidak memiliki beban kerja yang berlebihan dan berakibatkan buruk dengan ketercapaian keberhasilan program pelatihan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Reni yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi terkait dengan tugas dan peran instruktur yang akan dibacakan oleh Latifah Zahra. Kepadanya disilakan. Baik, saya Latifah Zahra akan menyampaikan materi selanjutnya tentang tugas dan peran dari instruktur. Yang pertama itu tugas instruktur. Di samping fungsinya melatih, membekali, dan melakukan uji kompetensi, instruktur mempunyai tugas menyiapkan SKKNI, termasuk materi atau model pelatihan berbasis kompetensi. Di samping itu, instruktur juga mempunyai tugas memberikan masukan prioritas program pelatihan dan mengevaluasi pelatihan yang dijalankan. Tugas instruktur tersebut dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelatihan atau mengajar, membekali dan melaksanakan uji kompetensi. Yang kedua yaitu membantu menyusun penetapan area kerja atau jabatan kerja sektor konstruksi. Yang ketiga yaitu menyusun dan mereview standar dari kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, selengkap dengan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi atau KPBK, materi uji pelatihan atau MUP, dan materi uji kompetensi atau MUK. Yang keempat yaitu menyusun adopsi atau mengadaptasi SKKNI negara lain, lengkap dengan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi KPBK, materi uji pelatihan atau MUP, dan materi uji kompetensi atau MUK. Yang kelima dari tugas dari instruksi ini yaitu menyusun atau mereview modul atau materi pelatihan berbasis kompetensi. Yang keenam, uji coba penggunaan model atau materi baru. Yang ketujuh, memberikan masukan prioritas program pelatihan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Yang kedelapan, memberikan masukan prioritas pelaksanaan program pelatihan. Selanjutnya itu tentang peran instruktur. Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja sektor konstruksi agar menjadi tenaga kerja yang profesional, andal, beretika, dan berdaya saing tinggi, perlu dilakukan berbagai kegiatan berupa pelatihan atau pembekalan dan uji kompetensi. Untuk mencapai hal tersebut, instruktur harus dapat berfungsi sebagai pionir dalam merubah tantangan menjadi peluang dengan sarana
Yang pertama, membekali tenaga kerja konstruksi agar memiliki kompetensi sesuai dengan yang disyaratkan. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja konstruksi yang profesional, andal dan berdaya saing tinggi. Yang ketiga, yaitu membuka dan memperluas kesempatan kerja sektor konstruksi dengan mendayagunakan tenaga kerja non-konstruksi yang terkena dampak krisis ekonomi atau moneter global melalui pelatihan atau pembekalan dan uji kompetensi. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah Zahra atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi terakhir, yaitu terkait dengan indikator trainer yang akan dibacakan oleh Salma Miyindra. Kepadanya disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai indikator-indikator pelatihan menurut Triton tahun 2005 halaman 87 sebagai berikut. 1. Tujuan. Pelatihan merupakan tujuan yang ditetapkan khususnya terkait dengan penyusunan rencana aksi atau action play dan penetapan sasaran serta hasil yang diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan. Yang kedua yaitu sasaran. Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang terinci dan terukur. Yang ketiga, pelatih. Mengingat pelatihan umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan harus benar-benar Oh, baik, mungkin jaringan Salma terkendala. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Latifah Zahra. Share screen. Baik, saya lanjutkan materi tentang indikator trainer. Indikator trainer pelatihan menurut Triton pada tahun 2005 sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Pelatihan merupakan tujuan yang ditetapkan khususnya terkait dengan hasil yang diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan. Yang kedua yaitu sasaran. Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang terinci dan terukur atau measurable. Yang ketiga yaitu pelatih. Mengingat pelatihan umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan harus benar-benar memilih kualifikasi yang memadai sesuai dengan bidangnya, profesional dan kompeten. Yang keempat yaitu pelatihan sumber daya manusia memerlukan materi atau kurikulum yang sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh organisasi. Yang kelima yaitu metode. Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan kemampuan peserta pelatihan. Yang keenam yaitu peserta pelatihan itu sendiri. Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan yang sesuai. Baik, itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya, Latifah. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.